Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri tutorial ePrint bagian 4, yaitu mendaftarkan ePrint ke Lembaga Pengindeks Indonesia OneShot. Ini merupakan salah satu wujud kegiatan aktualisasi saya, yaitu kegiatan keempat dalam Larsar CPNS golongan 3 tahun 2020, di mana kegiatan 4 dalam rancangan aktualisasi saya adalah mendaftarkan repositori ePrint milik institusi Politeknik Negeri Jember ke dalam lembaga pengindeks, salah satunya adalah Indonesia OneSearch. Setelah video ini, insya Allah nanti juga saya akan bahas bagaimana cara mendaftarkan repositori ke pengindeks di Google Scholar, kemudian di Rama miliknya Ristek Brin. Baik, kita lanjutkan. Kita langsung saja buka ini ya. Kita buka repositori kita. Nah, jadi ini kebetulan sudah baru bulan ini ganti sistem menggunakan ePrint. Oke, sekarang kita langsung saja kita cari di Google atau ketikkan saja langsung. Nah, ini Indonesia OneShot. Kemudian kita klik. Jadi Indonesia OneShot ini merupakan salah satu pengindeks repositori ya yang miliknya Indonesia. Jadi Perpusnas. Jadi di sini ada Perpusnas. Jadi ini sangat cocok untuk kita mendaftarkan perpustakaan kita. Nah, jadi selain repositori, Indonesia OneShot ini juga bisa mengindeks jurnal. Oke, sekarang kalau belum punya akun, silakan buat dulu akun. Oke, jadi kalau sudah punya akun, berarti tinggal masuk. Oke, karena saya sudah punya akun, saya bisa masuk langsung. Jika teman-teman belum punya, maka di sini ada buat akun baru. Ini ya. Oke, sekarang saya sudah punya akun, berarti saya tinggal masuk. Oke, ini saya masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi kalau sudah masuk, di sini tulisannya keluar. Oke, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, jadi di sini sudah ada 1877 institusi yang sudah bergabung, kemudian perpustakaan yang sudah terdaftar itu ini, kemudian repositori. Nah, apa bedanya? Nah, nanti bisa jadi di perpustakaan itu ada yang kelola repositori, kemudian ada perpustakaan prodi dan sebagainya. Nah, itu semuanya bernaung di bawah institusi. Misalnya di kampus saya Politeknik Negeri Jember, misalnya masing-masing jurusan, misalnya ada ada jurnal atau ada ruang baca perpustakaan yang mungkin disediakan kecil-kecilan di masing-masing prodi atau nyimpen koleksi tertentu. Nah, itu bisa kita daftarkan ya. Tapi umumnya kalau perpustakaan terpusat umumnya. Nah, tapi kalau misalkan jurnal, nah itu bisa ada perjurusan, ada per prodi, nah itu juga bisa kita daftarkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus pastikan dulu institusi kita telah terdaftar, karena langkah pertama itu harus institusi dulu, baru kita daftarkan perpustakaan yang ada di kita. Oke ya. Nah, nanti tiba perpustakaan, bisa jadi kita nanti ada repositori, misalkan lebih dari satu repositorinya atau ada yang lain. Nah, itu nanti bisa kita daftarkan. Oke, sekarang kita klik dulu institusi. Nah, di sini kita lihat ini urutannya, ada institusi dulu, kemudian baru perpustakaan, baru repositori. Coba kita ini ya, misalkan Jember.
Oke, tinggal kita cari. Nah, seperti ini. Di sini UPT Perpustakaan Negeri Jember. Nah ya, coba ini kita klik. Nah, ini seharusnya ini ya, seharusnya ini dulu, karena ini tadi kita lihat ada dua ini. Oke, kalau kita cek lagi, nah ini kayak gini. Seharusnya institusi kita ini satu, ini ya, kita mendaftarkannya di sini. Nanti di bawah institusi ini ada perpustakaan. Oke, saya sekarang ini aja, saya daftarkan di sini aja ya. Seharusnya ini ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman jadi bisa buat dulu institusinya, misalkan Politeknik Negeri Jember. Nah, ini sudah ketahuan. Nah, ini mungkin waktu mendaftar kan enggak ngelihat dulu ini. Nah, seharusnya nanti ini di bawah, di dalam Politeknik Negeri Jember ini. Oke, ini kalau kita lihat ini kan institusinya. Nah, di dalamnya, oke, ini ada perpustakaannya ya. Nah, seharusnya di sini. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Kita buat dulu institusi kita. Oke, saya ketik Jember aja deh. Nomor 10. Nah, ini. Oke, di sini juga kita bisa ngelihat punya orang. Coba kita cek punyanya Yayen. Coba ini Yayen. Nah, kayak gini. Ini seharusnya yang ini yang pas ya. Nah, di dalam perpustakaan ini, nah di sini di dalam perpustakaannya ada jurnal, kemudian ada ini repository. Nah, kita masukkan di sini. Oke, sekarang saya buat baru aja ya, biar rapi. Ini oke, Jember Politeknik Negeri Jember, kemudian saya tambah perpustakaan. Oke, atau bisa juga langsung di dalam ini, langsung repositorinya juga bisa. Oke, misalkan di sini saya langsung ini library name-nya, kemudian nama perpustakaan. Oke, ini kita masukkan nama perpustakaan kita atau nama repository. Nah, kalau ini kan namanya ini ya, ini kita masukkan sistem informasi Poliji repository aset. Nah, ini disingkat SIPORA. Oke, Jawa Timur, kemudian Jember, Jalan Mastrip PO Box 164 Jember. Nah, di sini kita diminta memasukkan ini ya, titiknya, latitude sama longitude. Nah, jadi ini aja. Kalau nanti ini bisa kita copy. Nah, ini bisa kita misalkan cara mendapatkan, nah ini aja. Oke, di sini kita bisa mencari ini ya, misalkan kita buka saja salah satu ini kalau bingung. Nah, oke,
ini kita bisa buka saja. Atau kalau ini bisa ini kita bisa ini kita ketikkan Google Map. Nah, ini ada di map Google. Oh, yang tadi ya. Oke, jadi ini map. Oke, kita masuk ke Google Map. Kita ketikkan di sini teknik Nagari Jember. Oke, kita cari di sini. Oke, jadi di sini kalau kita klik, nah, sini ada, coba kita cek ya. Nah, jadi nanti kita bisa ini, ketika kita sudah menemukan di Google Map, tinggal kita klik nanti lokasi ini kita klik di sini, pilih ada apa di sini ya. Nah, di sini ada titik koordinat ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat, ini saya lupa mana yang long, mana yang biasa ya. Coba kita cek di artikel. Nah, ini sama ya. Nah, kita lihat garis lintang, garis bujur. Nah, yang latitude itu yang garis lintang, yang longitude itu yang garis bujur. Berarti ini yang berarti yang pertama itu yang latitude. Nah, yang long, yang lebih panjang itu yang garis bujurnya ya. Oke, berarti ini yang latitude-nya, ini yang long-nya. Oke, berarti ini kita kopikan. Oke, ini kita copy. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, sekarang yang longnya ini ada apa di sini, salah ya. Bagi teknik sebentar, ini masih belum pas. Yang politekniknya ya. Ini yang kita ini sampai yang pas politeknik. Nah, ini ini aja, kita di notepad aja. Itu min 8 Oke, ini aja, jadi pastikan yang dia politeknik negeri Jembernya. Oke, ini jadi ini yang latitude-nya, ini yang kita kopikan di sini. Kemudian
yang longnya yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan identitas yang lain, kontak personnya. Jadi bisa kita yang mendaftarkan PJ-nya bisa, siapa PJ-nya juga bisa ini. Nah, oke, jadi ini bisa menggunakan email repository atau email ini juga tidak apa-apa, email pribadi atau email institusi juga tidak apa-apa. Sebentar, saya lupa email repository. Sebentar, saya cek dulu ya. Sini kita bisa cek, kita masukkan email ini, email repository kita. Oke, repository Oke, nah ini kontak kita bisa, tidak apa-apa, 755. Nah, kemudian di technical kontak ini, kalau memang ada orang lain, misalkan yang biasanya ini bagian IT atau yang bagian nanti yang menjadi yang masalah teknis. Oke, jadi ini tidak apa-apa, misalkan sekalian sama, kita orangnya sama, berarti ini saya gunakan email institusi. Oke, ini saya copy aja. Oke, ini ya, ini di dalam institusi ini saya mendaftarkan ada repository ya, sistem informasi Polyg repository aset. Oke, sekarang kita save. Kemudian oke, kita balik ke perpustakaan ini. Oke, ini dia ya. Ini udah masuk. Coba kita klik. Nah, sebenarnya tadi itu kalau kita tambahkan repository, nah sebenarnya kan di sini ya kita masukkan detailnya, dan sebenarnya kan yang di sana coba kita edit dulu. Coba ini kita sebentar, ini sepertinya tidak bisa diedit. Oke, ini sudah, ini sebenarnya kan ini kita masukkan di dalamnya ya. Oke, sekarang misalkan ini tidak apa-apa, seharusnya di sini karena tadi sudah double, ada 2 UPT perpustakaan. Oke, tidak apa-apa, jadi ini aja karena ini sudah tidak bisa diedit. Ini harus menghubungi pihak sananya, udah langsung saja kita tambahkan repository. Oh, di sini ada yang ganti perpustakaan. Coba saya ganti ya. Coba UPT perpustakaan dari Jember. Ini belum ada. Dari Jember. Oke, coba kita ganti perpustakaannya ya. Kemudian ini repositorinya kita namakan ini yang tadi, ini Sipora.
Nah ini kita pilih aja yang defaultnya multiple tipe. Nah sekarang kita masukkan URL-nya. Oke, ini kita masukkan. Deskripsinya ini bisa kita import. Oke, ini kita kopikan. Ini kalau ada covernya, kalau nggak ada nggak usah. Ini publisher name-nya ini Politeknik Negeri Jember. Ini kita pilih platform spare-nya, kita pilih. Di sini ada ePrint. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya untuk yang repository. Nah, jadi nanti kalau teman-teman yang kalau jurnal ini juga bisa. Di sini ada Open Journal System. Oke, jadi sebenarnya untuk urutannya itu adalah kita buat dulu nama institusi kita, kemudian nama perpustakaan. Jadi nama perpustakaan itu boleh pakai nama jurusan, boleh pakai UPT perpustakaan. Nah baru di dalamnya nanti kita buat lagi scope lebih kecil, misalnya repository atau misalnya jurnal. Oke, itu sebenarnya urutannya. Oke, sekarang metadatanya. Oke, ini sudah. Nah ini untuk kita nge-recordnya, kita buat saja yang daily. Oke, technical support ini kita masukkan aja. Ini hanya untuk art member, ini kita perlu kita isi ya. Ini kita lewati. Ini enggak usah. Oke, jadi ini juga enggak usah ya. Yang penting ini, yang paling penting kita masukkan URL-nya. Tapi kalau misalnya jurnal yang lebih spesifik itu bisa dimasukkan, misalkan jurnal informatika, tinggal ketikkan. Cuman karena saya ini repository bisa masuk semua, jadi di sini saya nggak perlu ya, jadi nggak usah, saya lewatin aja. Oke, kita coba semoga ini bisa terganti ya, karena tadi sebelumnya kan memang sudah ada UPT perpustakaan ini, cuman dia sebagai institusi masalahnya. Ya seharusnya itu kan ini dulu urutannya, institusinya Politeknik Negeri Jember, perpustakaan, baru di sini ada UPT perpustakaan, nah baru di dalamnya ini ada repository. Oke, ini sudah terlanjur, nggak apa-apa, kita save saja. Nah di sini minta OAI-nya. Nah untuk OAI-nya, jadi cara ngeceknya adalah kalau di ePrint, di sini kita lihat di paling bawah. Nah di sini ada OAI-nya ya. Nih tinggal kita copy aja. Ini kita pastikan ini berjalan. Kita pastikan ini dulu aktif. Oke, sekarang kita lihat caranya. Oke, kita pasti aja di sini. Nah ini ya, di CGI ini kalau lihat di sini. Oke, nanti kita tambahin CGI kemudian slash OAI 2. Nah di sini kita lihat di bagian list record. Nah jika di list record ini muncul metadata yang telah kita isikan, berarti ini sudah aktif ya. Nah contoh ini sudah ada ini. Nah tapi ketika teman-teman ketika klik list record dia error, nggak ada muncul data, berarti nanti perlu didaftarkan OAI-nya ya di OAI MPH. Tinggal nanti diaktifasi di sana, didaftarkan register di sana, biar nanti bisa di crawl oleh mesin pengindeks. Oke, ini sudah aktif, nggak masalah OAI-nya. Tinggal nanti saya kopikan ya, saya kopikan di sini. Nah nih tinggal di sini sebenarnya ada contohnya. Nah ini kalau jurnal itu tinggal tambahin OAI.
Oke, nah ini ya. Oke, kita coba save. Nah, ini sudah berhasil. Kita sudah berhasil ya untuk mendaftarkan. Kalau muncul ini, kirim email notifikasi kepada admin. Ini kita centang saja. Ini sebenarnya status pending. Nah, ini sebenarnya kan review ini ya. Ini kan kita lihat nih ada review dari isian kita. Jadi isian kita sekarang ini statusnya pending. Kemudian nah ini di sini kita lihat di sini formatnya. Nah, nanti kalau kita ditolak, nah nanti di sini bisa jadi bilang invalid gitu ya. Nah, alasannya apa? Nah, ini alasan kita nih lanjut di proses tapi masih pending statusnya. Ini ada pengecekan OAI kita is valid gitu ya. Nah, jadi ini pending. Nah, nanti kita akan mendapatkan alasannya. Jika nanti OAI kita misalnya kalau ini dia nggak valid, maka di sini nanti akan muncul pesan invalid. Ini misalnya kalau udah masuk pending ini berarti sudah, ini kan otomatis pending, berarti kita sudah valid ya. Oke, sebenarnya kan sampai di sini sudah ini kita sudah aman ya. Oke, tinggal kita simpan. Oke, sebenarnya kan tidak perlu kita ini ya, karena itu cuma review aja. Oke, sekarang coba kita cek sekarang. Tadi seharusnya kita tidak perlu klik simpan karena itu untuk admin dari ininya, dari iOS-nya. Coba kita cari di sini Sipora. Nah, ini ya, kita lihat di sini sudah masuk tapi statusnya pending. Oke ya. Nah, jadi untuk di iOS ini paling nggak membutuhkan waktu ini ya, kalau cepat ya 2 mingguan lah. Jadi itu kalau cepat lah ya. Jadi karena ini juga banyak yang statusnya pending sedang dalam proses gitu. Oke, kita cek dulu. Sepertinya ini belum ganti ya. Oke, Jember. Nah, ini loh Mas. Tadi maksud saya itu karena di sini sudah ada. Seharusnya ini bukan institusinya ya. Jadi institusi intinya yang di sini. Nah, di sini baru ada ini. Seharusnya begitu. Oke, institusi. Oke, berarti ini belum terganti ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, di dalam ini ada repo kita. Ini. Di repository kita namanya ini ya, Sipora. Oke, sampai di sini sudah selesai cara kita mendaftarkan repository ke pengindeks Indonesia OneSet. Jadi itu ya, jadi yang penting diperhatikan urutannya yang tadi itu aja: institusi, perpustakaan, baru repository. Oke, tinggal kita tunggu saja ya. Ini tinggal kita tunggu saja. Ini statusnya pending. Oke, nanti kalau misalkan sudah oke, coba sekarang saya cari yang sudah oke statusnya ya. Oke, misalkan saya pernah mendaftarkan jurnal. Oke, ini saya pernah mendaftarkan jurnal. Kita lihat. Nah, kalau dia sudah oke, dia akan diharvest datanya, akan ditarik datanya oleh ini ya, oleh iOS. Oke, seperti ini ya.
dan nanti akan diharvest datanya. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi tinggal nanti ini dipantau, setelah didaftarkan tinggal kita pantau saja ya, sampai nanti ini bisa diharvest gitu. Nanti bisa kita juga menghubungi kontak yang di iOS, jadi untuk menanyakan perkembangannya ya. Baik, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang bisa dihubungi. Oke, jadi ini nanti bisa menghubungi helpdesk-nya atau Mas Duduk, ini Mas Fajar. Saya biasanya menghubungi beliau. Jadi jika nanti ingin proses lebih cepat ya, jadi ini bisa menghubungi helpdesk-nya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.